Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Semoga anak-anak tetap sehat, bahagia, semangat, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keluarga anak-anak di rumah. Sudah siap belajar pagi ini? Hari ini kita akan belajar mengenai keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Anak-anak masih ingat kan, apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu, bagaimana jika alam tidak seimbang? Kira-kira apa yang akan terjadi jika sumber daya alam tidak terjaga? Nah, ini dia akibatnya ketika sumber daya alam ini tidak kita jaga dengan baik. 82% sungai di Indonesia tercemar dan krisis. Tentu saja itu sangat mengganggu kehidupan yang ada di sungai tersebut. Ikan-ikan akan mati. Begitu juga dengan kehidupan yang ada di laut. Banyak terjadi kerusakan terumbu karang di Indonesia. Laut tercemari, dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya pun juga terancam kehidupannya. Dan tahukah anak-anak bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia? Firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, sudah sangat jelas ya bahwa kita dilarang untuk berbuat kerusakan di bumi. Dan Allah menyayangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi, menjaga keseimbangan alam itu perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berikut contoh aktivitas pencemaran sungai yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai tentu akan mencemari sungai. Yang kedua, limbah deterjen bekas mencuci pakaian. Dan yang ketiga, racun untuk menangkap ikan. Adapun contoh upaya pelestarian sungai yaitu tidak membuang sampah dan limbah pabrik ke sungai. Yang kedua, tidak menggunakan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan di sungai. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan pembersihan sungai secara berkala atau secara rutin. Berikutnya, contoh aktivitas yang mengakibatkan pencemaran laut. Yang pertama, limbah dari muara sungai. Yang kedua, racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Dan yang ketiga, tumpahan minyak dari kalang minyak. Sedangkan contoh upaya pelestarian laut antara lain 1. Tidak mengambil dan merusak terumbu karang. 2. Tidak menggunakan bahan peledak dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Dan yang ketiga, tidak meninggalkan sampah di sekitar pantai. Adapun upaya pelestarian sumber daya alam yang lain bisa dilakukan dengan cara yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Kedua,
membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis ikan. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya alam yang tidak terbatas atau bisa diperbaharui seperti matahari dan tenaga angin. Setelah menyimak video ini, silahkan anak-anak ringkas materi pembelajaran yang ada di video ke dalam buku tematik anak-anak ya. Semoga dengan adanya video ini, kita semua jadi lebih sadar dalam menjaga kelestarian alam. Itu saja materi yang bisa Ustiaz sampaikan. Ustiaz minta maaf jika ada kesalahan tutur kata dan hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.